Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Lause Selin. Hari ini Lause mau ngajak kalian kembali memuji Tuhan. Nah, sebelum kita memulai memuji Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji, kami muliakan. Kami bersyukur karena kasih setiamu menyertai kami. Bapa di surga, sebentar lagi kami mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua, berkati juga anak-anak yang berada di rumah yang mendengarkan cerita dan juga memuji Tuhan. Kami berdoa, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, pujian pertama ajak kalian memuji Tuhan, hanya satu jalan ke surga. Nah, hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya ada dalam Yesus. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Nah, pujian selanjutnya itu mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, pujian terakhir sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baca kitab suci, doa tiap hari. Kita nyanyikan dalam bahasa Indonesia, kemudian dalam bahasa Inggris. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day if you want to grow. If you want to grow, if you want to grow. Read your Bible, pray every day if you want to grow. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik di rumah, tolong duduk dan dengarkan baik-baik. Hai adik-adik, hari ini ketemu lagi sama Lause siapa? Lause Stefani. Nah, hari ini kita mau buka Alkitab kita dari Wahyu. Oh iya, sebelum kita dengar cerita kita harus apa? Ayo, harus apa? Berdoa. Oke, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Ikutin Lause ya. Bapa yang baik, Bapa kami yang di surga, mengucap syukur hari ini kami bisa mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami ya Bapa,
untuk mengerti firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke. Kita mau dengar dari Wahyu pasal yang pertama, ayat yang ke-9 sampai ke-20. Berapa? Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai 20. Di sini Lause akan bacakan sedikit-sedikit, oke? Biar kalian mengerti. Di sini dia bilang, "Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan." Dia bilang gitu. Dia di sebuah pulau, katanya namanya apa? Patmos. Apa? Patmos. Nah, Yohanes ini, Yohanes siapa sih? Di Alkitab tuh banyak banget yang namanya Yohanes. Ini Yohanes yang mana? Kalian tahu gak? Ayo, siapa yang tahu? Yohanes siapa? Yohanes Pembaptis? Bukan Yohanes Pembaptis ini. Ini adalah Yohanes yang 12 murid Tuhan Yesus. Berarti dia adalah rasul. Nah, di sini Yohanes adalah rasul Allah. Nah, di sini di Pulau Patmos dia dipenjara. Nah, ketika dipenjara di Pulau Patmos, dia melihat sesuatu di sini. Jadi, di sini bilang, pada suatu hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar suara di belakangku. Dia bilang, pada suatu hari dia mendengar suara di belakang. Seperti suara apa di sini, Bang? Sangkakala. Wah, apa itu sangkakala? Adik-adik pernah dengar gak suara sangkakala? Siapa yang pernah dengar? Angkat tangan. Ada yang pernah dengar? Pernah gak? Pernah? Ada yang pernah? Oh, tidak. Nanti Lause kasih denger ya, coba nih. Nah, itu bunyi sangkakala. Ya, jadi kita sudah dengar bunyi sangkakala. Nah, setelah itu dia bilang pas dia lihat ke belakang, oh itu bunyi sangkakala, dan dia bilang dilihat apa di sini? Aku melihat 7 kaki dian. Nanti Lause juga kasih lihat di sini. 7 kaki dian. Di sini 7 kaki dian ya. Jadi dia pun melihat 7 kaki dian. Dia mendengar apa tadi? Sangkakala. Dan dia pas lihat ke belakang, dia lihat apa? 7 kaki dian. Nah, nanti Lause kasih tahu apa sih 7 kaki dian. Nanti Lause kasih tahu. Nah, terus dia bilang pas dia lihat itu, terus ada orang yang berkata, apa yang engkau lihat? Kamu misalnya lihat ini nih semuanya kaki dian, terus bunyi sangkakala, kamu catat, dia bilang. Kamu catat dalam sebuah kitab dan kamu kirim. Nah ini nih yang suratnya nih kita udah baca nih, ini yang kita lagi baca. Nah ini yang ditulis oleh Rasul Yohanes, dia yang tulis semuanya. Nah dia bilang, kamu udah lihat nih, kamu tulis di kitab dan kamu kirim. Waktu itu dia suruh kirim ke 7 gereja. Nah 7 gereja ini apa aja? Ayo ya, ikutin Lause ya. Efesus, Simirna, Pergamus, keempat Tiatira, kelima Sardis, keenam Philadelphia, ketujuh Laodikia. Ada berapa? 7. Coba sekali lagi ya. Pertama Efesus, betul. 2 Simirna. Ketiga tahu gak? Pergamus, betul. Keempat Tiatira. Kelima Sardis. Keenam Philadelphia. Ketujuh apa? Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang cepat?
Laodikia. Iya, jadi ada 7. Jadi Yohanes ini disuruh tulis surat, tulis kitab untuk kirim ke 7 gereja. Nah, habis itu dia ngeliat lagi. Dia bilang di ayat 12, lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara padaku. Oh, tadi yang ngomong suruh catat nih, saya dengar lagi nih. Terus rupanya, wah, dia seperti apa sih? Pas dia nengok ke belakang, dia lihat ke belakang, dia lihat apa? Ada seperti serupa anak manusia. Ini anak manusia. Kira-kira siapa anak manusia yang di sini? Tuhan Yesus. Pasti Tuhan Yesus. Di sini dia bilang, bajunya tuh putih dari atas sampai bawah. Di sini sampai bawah, putih semua. Terus apa lagi? Sampai ke kaki katanya. Terus di dadanya dililitin kayak, tahu gak kayak ikat pinggang tuh, tapi dia di dada. Warnanya emas. Apa? Emas. Terus apa lagi di sini? Kepala dan rambutnya putih. Nah, rambutnya warnanya putih, semuanya putih, di sini putih. Terus apa lagi di sini? Matanya seperti nyala api. Nah, coba kamu bayangin. Bajunya putih, rambutnya putih, semuanya putih kan? Nah, coba kamu bayangin. Wah. Terus warna apa? Matanya warnanya kayak api, menyala. Terus ada lagi kakinya. Ini langsung nggak kelihatan kaki ya. Nah, pokoknya kakinya itu seperti tembaga. Kamu tahu tembaga gak? Kalau nggak tahu, kamu tanya mama. Tembaga itu kayak gimana sih, Ma? Kamu tanya mama, oke? Ma, tembaga itu kayak gimana? Nah, di sini tembaganya adalah tembaga yang seperti di dalam perapian. Jadi kayak masih nyala. Jadi tuh terang banget. Nah, kamu bayangin. Bagaimana kamu bayangin. Tapi nanti Lause kasih di sini gambarnya ya. Nah, terus abis itu suaranya seperti deru air bah. Hah, kalian pernah dengar suara air gak? Ini air bah loh, yang kayak zaman Nuh tuh. Air bah kan sangat banyak airnya. Jadi coba kalian bayangin, seperti kalian pernah ke pantai gak? Siapa yang pernah ke pantai? Angkat tangan. Nah, kalau ke pantai, kamu pernah dengar suara ombak tidak? Pernah? Pernah. Nah, kalau pernah, itu mungkin kayak gitu. Tapi mungkin lebih dahsyat lagi, ya kan? Dia bilang air bah loh, bukan cuma ombak loh. Pasti, ya kan? Banget kencangnya. Sangat-sangat kencang. Air bah, dia bilang kan? Wah, coba kamu bayangin. Terus ayat 16, bukan cuma itu, ada lagi. Dan di tangannya, di tangan kanan ya, kanan mana kanan? Ini ya, kanan ya. Di tangan kanannya dia pegang ke-7 bintang. Wah, 7 bintang. Oke, terus abis itu di mulutnya keluar sebilah pedang bermata 2. Maksudnya apa sih? Pedang, kamu pernah lihat pedang nggak? Tahu dong, yang kayak buat orang tuh perang tuh pakai pedang kan? Nah, pedang kan panjang tuh. Nah, tapi ini bukannya cuma satu sisi, pedangnya tuh ada 2. Jadi kalau orang perang satu sisi ada satu, jadi dia tuh 2. Apa? 2 sisi. Jadi dua-duanya tajam. Nah, itu namanya pedang bermata 2. Dua-duanya tajam. Nah, di mulutnya keluar apa? Pedang bermata 2. Wow, coba kamu bayangin. Kira-kira kalau kamu ketemu Tuhan Yesus yang seperti itu, kira-kira apa yang kamu lakukan? Tuhan datang dan dia sangat bersinar, ya kan? Dia bilang sangat terang. Karena ketika manusia melihat Allah, kita bisa melihat kemuliaan Allah. Sangat terang. Coba kamu lihat matahari, terang nggak? Kadang-kadang, aduh silau ya kan? Nah, tapi ini jauh lebih terang daripada matahari. Jauh lebih terang. Lause nggak tahu karena Lause belum pernah ngeliat Tuhan Yesus secara langsung. Tapi Lause percaya sama Tuhan Yesus, walaupun Lause nggak ngeliat langsung Tuhan Yesus waktu dia disalib juga. Tapi Lause percaya bahwa ini firman itu benar. Kalian tahu gak ini firman ini benar? Benar gak sih Yohanes bilang, ini udah terjadi nih. Waktu itu saya ngelihat anak manusia. Benar terjadi gak?
benar-benar terjadi. Dia nggak bohong pas dia ngomong ini. Ini benar-benar terjadi. Dia ngeliat Tuhan Yesus. Terus nanti, oke, Lause kasih gambarnya dulu lah ya. Di sini ya. Oke, sudah lihat? Oh, lihat rambutnya, lihat bajunya, lihat kakinya, semuanya. Ada pedangnya juga. Nah, kamu lihat di sini. Udah? Nah, itu gambaran bagaimana Tuhan Yesus ketemu sama Rasul Yohanes. Nah, terus abis itu ayat 17 dia bilang, ketika aku melihat dia, Tuhan Yesus maksudnya, dia langsung tersungkur. Dia sujud, tahu sujud kan? Tersungkur. Dia tersungkur di kakinya Tuhan Yesus. Dia seperti orang mati. Kamu tahu orang mati dong? Udah kayak orang mati, dia ketakutan. Kenapa sih dia takut? Bukan karena dia ngeliat hantu gitu takut, bukan. Dia melihat Tuhan Yesus yang penuh dengan kemuliaan. Artinya kemuliaan apa? Suci. Dia kudus. Dia sangat terang, lebih menerangi daripada matahari. Jadi dia takut, dia sangat takut, dia manusia berdosa. Yohanes manusia berdosa, kita manusia berdosa. Dia takut, dia sujud, dia seperti orang mati, ketakutan. Nah, ini yang dibilang. Terus dia bilang, habis itu Tuhan Yesus meletakkan tangannya kepada Yohanes di kepalanya. Terus dia bilang apa? Jangan takut, jangan takut. Aku yang awal dan aku yang akhir. Tuhan Yesus adalah yang awal dan yang akhir. Dan dia juga dibilang, akulah yang hidup. Nah kan waktu itu Tuhan Yesus mati kan di kayu salib kan? Ingat kan? Nah ini Tuhan Yesus walaupun dia waktu itu mati di kayu salib, pada hari keberapa dia bangkit? Tiga. Pada hari ketiga dia bangkit. Setelah dia bangkit, dia hidup, ya kan? Terus dia naik ke surga. Dari sejak itu dia hidup sampai selamanya pokoknya ya. Lama banget. Nanti pada akhir zaman Tuhan Yesus akan datang. Makanya dia bilang dia akan hidup. Nggak tahu berapa lama. Pokoknya sampai Tuhan Yesus datang, selama-lamanya dia akan hidup. Kita bisa melihat Tuhan Yesus. Nah, terus habis itu dia bilang di sini, dia juga memegang kunci kerajaan maut. Tuhan yang pegang kunci. Terus diingetin lagi, kamu tulis baik-baik nih kitabnya ya, yang lagi terjadi, yang nanti akan terjadi lagi, dan yang akan datang. Semuanya kamu harus tulis baik-baik setiap kejadian. Jadi makanya kita tahu bagaimana Tuhan Yesus di sini, di gambaran sini, bagaimana ketika dia melihat Tuhan Yesus. Oh, gambarannya seperti ini. Nah, dia tulis baik-baik apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Terus dia bilang, ini adalah rahasia ketujuh bintang yang ada di mana tadi? Tangan kanan Tuhan Yesus. Artinya apa sih? 7 bintang. Nah, di ayat 20 dikasih tahu. Di ayat ke-20, ketujuh bintang itu adalah malaikat ketujuh jemaat. Nah, di tangan kanannya adalah bintang. Bintangnya ini adalah malaikat ketujuh jemaat. Artinya apa? Malaikat di sini bukan malaikat. Kalau dari bahasa aslinya, malaikat di sini messenger. Artinya dia yang dikirim untuk memberitakan sesuatu, mengabarkan sesuatu. Di gereja dibilang di jemaat. Artinya di gereja. Siapa yang bilang, "Oh, kerajaan Tuhan sudah dekat." Siapa yang harus bertobat? Siapa yang ngomong kayak gitu? Siapa? Yang di mimbar tuh, yang biasanya ngomong di atas tuh. Siapa? Pendeta atau enggak? Pokoknya di sini semua yang pemimpin yang berbicara kepada kamu tentang bahwa Tuhan sudah mau dekat, dia mau datang. Nah, itu siapa namanya? Pendeta yang di mimbar. Nah, 7 bintang yang di tangannya adalah 7 pendeta dari ketujuh apa tadi yang 7 tuh? 7 gereja. Terus abis itu dan ketujuh kaki dian. Ingat gak kaki dian? Nah, kaki dian tuh nanti lo kasih lihat 7 kaki dian. Oke? Di sini 7 kaki dian dibilang ketujuh jemaat. Artinya 7 gereja. Masih ingat gak 7 gereja itu? Sekali lagi ya. Ketujuh gereja itu 1
Efesus. Kedua, Simirna. Ketiga, Pergamus. Keempat, Tira. Kelima, apa ayo? Sardis. Keenam, Philadelphia. Ketujuh, Laodikia. Ya, betul. Hebat. Kalian berarti sudah bisa. Kalian sudah mengerti semuanya. Jadi, apa yang kita belajar hari ini? Kita belajar tentang penglihatan Yohanes. Nah, Yohanes melihat semua ini. Dia melihat Tuhan Yesus yang berbaju putih dan berambut putih dan sangat terang. Ada apa di mulutnya? Pedang bermata dua. Dan ikat dadanya, di sini di dadanya ada apa? Warna emas. Nah, nanti kalian bisa ceritakan ke teman. Dan apa sih yang kita belajari? Tuhan bilang suruh kasih ke 7 jemaat. Dan kalau kita dengar ini, berarti kita nggak usah kasih ke siapa-siapa. Nah, kalau Tuhan Yesus bilang ke Yohanes, bilang suruh kasih ke 7 gereja. Kalau kamu tugasnya apa? Kamu tugasnya kasih tahu teman-teman kamu. Kamu punya tetangga gak? Punya temen tuh samping rumah tuh? Ada gak? Kalau ada, ajak dia. Teman. Kok teman? Ya, teman. Sahabat, siapapun. Saudara kamu. Nah, semuanya kamu ajak untuk lihat video ini. Sama-sama untuk belajar firman Tuhan. Mungkin minggu depan kamu ajak teman kamu lagi. Jadi, banyak yang dengar firman Tuhan. Bahwa kita harus kasih tahu tentang Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus kayak gini. Tuhan Yesus telah lahir, telah mati, dan telah bangkit. Dan hidup selama-lamanya. Ini yang di firman Tuhan hari ini. Jadi, ini adalah yang ditulis, yang Tuhan suruh tulis Yohanes, tulis untuk kita baca juga sampai sekarang. Jadi, kita sudah belajar firman Tuhan. Udah ngerti? Sudah. Nanti kalian belajar lagi ya minggu depan. Oke? Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Allah Bapa, kami yang di surga, mengucap syukur kami telah mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami, untuk kami terus mengikuti Tuhan Yesus dan membagikan cerita firman dan mengajak teman-teman untuk mendengarkan juga. Terima kasih ya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.